Selamat siang Pak Sindu, saya Tata dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 19 akan menjelaskan tentang usaha untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu akan menjelaskan tentang pertempuran di Surabaya dan pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, pada awalnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, Jenderal Malabi itu datang di Surabaya untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan internian sekutu. Nah, tetapi kedatangan dari Jenderal Malabi ini diterima dengan enggan oleh pemerintah Jawa Timur. Nah, kemudian setelah itu Jenderal Malabi dengan pemerintah Jawa Timur ini membuat pertemuan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Nah, namun kesepakatan yang telah dibuat itu diingkari oleh Inggris. Diingkari oleh Inggris. Nah, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi penyerangan ke penjara Kalisosok di bawah pimpinan Kapten Shaw. Kemudian untuk membebaskan Kolonel Huir dan kawan-kawannya. Nah, kemudian di hari yang sama juga itu terjadi kontak senjata antara pemuda dengan pihak Inggris. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945, tank-tank Inggris itu berhasil dilumpuhkan dan beberapa objek vital yang ada di Surabaya itu dapat direbut kembali. Namun keesokan harinya Soekarno dan DC Hawthorne atau atasan Malabi itu tiba di Surabaya. Nah, kemudian dari situ menghasilkan keputusan baru. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, akhirnya pada hari yang sama juga itu dibentuklah sebuah kontak biro. Nah, kontak biro ini dibentuk untuk mendatangi beberapa tempat sehingga menghentikan kontak bersenjata. Nah, kemudian tempat terakhir yang dikunjungi itu berada di Jembatan Merah, dan pada saat yang bersamaan terjadi insiden tembak-menembak antar pemuda dengan sekutu. Nah, kemudian dari insiden tersebut itu menyebabkan tewasnya Brigjen AWS Malabi. Nah, kemudian pada tanggal 31 Oktober 1945, Jenderal Creston memperingatkan rakyat Surabaya untuk segera menyerah. Nah, namun di hari yang sama juga pihak Inggris itu mengeluarkan ultimatum dan mendatangkan pasukan baru. Nah, kemudian pada tanggal 9 November, Gubernur Suryo itu menolak ultimatum tersebut dan menyebarkannya melalui radio. Sehingga pada 10 November 1945 itu terjadi pertempuran di Surabaya. Nah, pada akhirnya tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menandai perjuangan dari rakyat-rakyat Surabaya. Nah, kemudian pertempuran selanjutnya itu ada pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, awal dari pertempuran Bandung Lautan Api itu bermula pada tanggal 17 Oktober 1945. Itu pasukan sekutu dibonceng oleh Nica memasuki kota Bandung. Kemudian mereka menuntut rakyat menyerahkan senjata yang telah diperoleh dari Jepang. Nah, kemudian pada tanggal 21 November 1945 pihak sekutu itu mengultimatum bahwa Bandung bagian utara itu harus segera dikosongkan paling lambat tanggal 29 November 1945.
Nah, kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, pasukan Sekutu itu kembali mengultimatum agar seluruh kota Bandung itu harus segera dikosongkan. Nah, karena merasa keselamatannya terancam, pihak Sekutu itu meminta bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk mengosongkan kota Bandung. Namun, markas besar Tentara Republik Indonesia di Yogyakarta itu menginstruksikan supaya kota Bandung itu tetap dipertahankan. Nah, namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos-pos pasukan Sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Nah, sehingga pada akhirnya jatuhlah korban yang bernama Muhammad Toha ketika meledakkan gudang Mesyu Nica atau Nika, Tata nggak tahu bacanya. Kemudian pada tanggal 24 Maret itulah disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Sekian dari Tahta, terima kasih.